Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ke pertemuan 9, 10, departementalisasi biaya overhead pabrik, akuntansi biaya oleh saya sendiri. Pokok bahasannya adalah penentuan tarif biaya overhead pabrik, penyusunan anggaran BOP, alokasi budget biaya BOP dan metode yang digunakan dalam pengalokasian BOP departemen pembantu ke departemen produksi, pembebanan BOP terhadap produk dan pesanan pada departemen produksi, pengumpulan dan alokasi BOP real, perhitungan, analisis dan perlakuan selisih varians BOP. Adapun pengertiannya, departementalisasi adalah pembagian pabrik ke dalam bagian-bagian atau pusat biaya yang dibebani BOP. Departementalisasi biaya overhead pabrik adalah proses pengumpulan dan penentuan tarif biaya overhead pabrik per departemen. Departementalisasi BOP bermanfaat untuk pengendalian biaya dan ketelitian penentuan harga pokok produk. Departemen produksi dan jasa pada umumnya perusahaan manufaktur memiliki dua jenis departemen. Departemen produksi, departemen yang mengubah bentuk, sifat bahan baku atau merakit komponen-komponen menjadi finish good. Departemen jasa, departemen yang memberikan jasa pelayanan yang berkontribusi tidak langsung terhadap produksi tetap tidak merubah bentuk, jenis rakitan dan bahan baku. Menentukan tarif BOP per departemen, menyusun anggaran BOP per departemen, menyiapkan laporan survei pabrik untuk pembagian BOP tidak langsung, menyusun anggaran BOP tidak langsung, alokasi BOP departemen pembantu ke departemen produksi, perhitungan tarif pembebanan BOP per departemen. Adapun penyusunan anggaran BOP per departemen, dalam penyusunan anggaran BOP dapat dibebankan menjadi dua, BOP langsung departemen, BOP yang dapat diidentifikasi secara langsung sebagai BOP departemen tertentu. Contoh, biaya bahan penolong, gaji mandor, lembur karyawan, dan biaya penyusutan suatu departemen. BOP tidak langsung departemen yaitu BOP yang dinikmati secara bersama-sama oleh dua departemen atau lebih. Contoh gaji pengawas departemen, biaya penyusutan gedung pabrik, biaya perbaikan dan pemeliharaan gedung. Penyusunan anggaran BOP per departemen. Penyusunan anggaran BOP per departemen dibagi menjadi dua tahap utama, yaitu penaksiran BOP langsung departemen atas dasar kapasitas yang direncanakan untuk tahun anggaran, penaksiran BOP tak langsung departemen, distribusi BOP tak langsung departemen ke departemen-departemen yang menikmati, menjumlahkan seluruh BOP per departemen untuk mendapatkan BOP per departemen. Alokasi BOP departemen pembantu ke departemen produksi, metode yang dapat digunakan dalam pengalokasian BOP, yaitu satu metode alokasi langsung atau direct allocation method, dan yang kedua adalah metode alokasi bertahap atau step method. Metode alokasi yang memperhitungkan transfer jasa timbal balik antar departemen pembantu, yaitu metode alokasi kontinu dan metode aljabar. Metode alokasi yang tidak memperhitungkan transfer jasa timbal balik antara departemen pembantu, yaitu metode urutan alokasi yang diatur. Adapun metode alokasi langsung, metode dalam mengalokasikan biaya secara langsung dari departemen jasa ke departemen produksi. BOP departemen pembantu diasumsikan hanya dinikmati oleh departemen produksi saja, di mana departemen produk 1, departemen produk 2, dan departemen pembantu A dan departemen pembantu B, di mana departemen pembantu A mengacu kepada departemen produk 1 dan 2, begitu juga dengan departemen pembantu B, yaitu mengacu kepada departemen produk 1 dan produk 2. Sedangkan metode alokasi bertahap yaitu metode pengalokasian biaya dari departemen jasa ke departemen produksi secara bertahap. Jasa pada departemen pembantu untuk dialokasikan ke departemen pembantu dan produksi, tetapi jika alokasi ke departemen pembantu tidak material akan diabaikan. Nah, di sini perbedaannya adalah departemen pembantu B mengacu kepada departemen pembantu A, departemen produk 1 dan produk 2, tapi departemen pembantu A hanya pada departemen produk 1 dan produk 2 saja.
Untuk metode alokasi aljabar, biaya departemen pembantu akan dialokasikan ke departemen pembantu yang lain dan ke departemen produksi. Nah, ini sama besarnya. Baik departemen pembantu A ke departemen pembantu B juga, begitu juga sebaliknya. Pembantu A B ke departemen pembantu A. Perhitungan tarif pembebanan BOP. Tarif pembebanan BOP dihitung dengan cara membagi total BOP Departemen Produksi setelah menerima alokasi BOP dari Departemen Pembantu dengan dasar pembebanan yang digunakan. Nah, ini adalah metode alokasi langsung, bahwa ini adalah PT Karimata mempunyai 2 departemen, yaitu Departemen 1 dan Departemen 2. Begitu juga ada Pembantu A dan Pembantu B-nya. Anggaran BOP untuk periode waktu tertentu adalah sebagai berikut. Yang ditanya, hitung BOP Departemen Produksi setelah mendapat alokasi dari Departemen Pembantu. B. Hitung tarif BOP per unit jika dasar pembebanan yang dipakai Departemen 1 adalah jam mesin dengan jumlah yang dianggarkan 10.000 jam mesin. Departemen 2 menggunakan dasar pembebanan unit produksi, jumlah yang dianggarkan adalah 20.000 unit. Nah, metode alokasi langsungnya adalah seperti ini. Metode alokasi bertahapnya seperti ini. Dan metode alokasi bertahap juga masih lanjutannya adalah ini. Metode alokasi kontinu aljabarnya bisa dilihat seperti ini. Dengan kasus yang sama, taksiran jasa departemen pembantu ke departemen lain. Nah, metode alokasi kontinunya adalah seperti ini. Maka akan habis. Dan ini lanjutan untuk metode alokasi kontinu. Metode alokasi aljabar, dalam metode ini jumlah biaya tiap-tiap departemen pembantu dinyatakan dalam persamaan aljabar. Y sama dengan jumlah biaya departemen Y setelah menerima alokasi biaya dari departemen Z. Dan Z sama dengan jumlah biaya departemen Z setelah menerima alokasi biaya dari departemen Y. Metode alokasi aljabar dari contoh di atas, misalnya A sama dengan 50.000 ditambah 0,10 B dan B sama dengan 40.000 ditambah 0,20 A. Dua persamaan tersebut dapat diselesaikan dengan cara berikut. Maka metode alokasi aljabarnya bisa dilihat seperti ini. BOP Departemen Pembantu A setelah mendapatkan alokasi dari Departemen Pembantu B adalah 55.102. Sedangkan BOP Departemen Pembantu B setelah mendapatkan alokasi dari Departemen Pembantu A adalah 51.020. Jadi maka tarif BOP-nya berapa? Tinggal 113,61 dibagi 10.000, begitu juga yang 116. Analisis selisih BOP per departemen. Langkah-langkah yang harus ditempuh dalam melakukan pembandingan antara BOP dibebankan dengan BOP S. S itu adalah sementara. Mengumpulkan jumlah tiap jenis BOP S dalam masing-masing departemen selama tahun anggaran. Mengumpulkan data sesungguhnya. BOPS ini adalah BOP sesungguhnya. Mengumpulkan data sesungguhnya yang berhubungan dengan dasar distribusi dan alokasi BOP. Mengalokasikan BOP sesungguhnya Departemen Pembantu, mencari selisih BOP, menganalisis selisih BOP per departemen. Nah, ini adalah contoh untuk PT Elionasari, anggaran BOP per departemen tahun 2000X1 dalam ribuan rupiah. Nah, di sini lanjut, di mana departemen A akan dioperasikan pada kapasitas normal 50.000 jam tenaga kerja langsung. Departemen B pada kapasitas normal 25.000 jam mesin dan diminta hitunglah tarif BOP departemen A dan B. Nah, ini adalah caranya, nanti bisa dicek lagi di materinya langsung. Perhitungan tarif biaya overhead pabrik variabel dan tarif biaya overhead pabrik tetapnya adalah sebagai berikut.
Jadi nantinya adalah tarif biaya overhead pabrik total untuk Departemen A itu cuma Rp66, Rp66,85, Departemen B-nya Rp165,7 per jam mesin. Kalau Departemen A itu per jam tenaga kerja langsung, kalau Departemen B per jam mesin. Nah, analisis selisih biaya overhead pabrik per departemen adalah lanjutannya sebagai berikut. Nah, ini adalah alokasi BOP sesungguhnya departemen pembantu ke departemen produksi. Nah, di sini adalah BOP lebih atau kurang yang dibebankannya adalah 38.150 untuk departemen A, sedangkan departemen B-nya adalah 225.850. Nah, ini adalah analisis selisih biaya overhead pabrik di tahun 2001. Maka dapat selisih bersih biaya overhead pabrik di tahun 19X1 itu ternyata rugi 38.150. Begitu juga departemen B rugi 225.850. Nah, akuntansi BOP. Akuntansi biaya overhead pabrik terdiri dari pencatatan pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk berdasarkan tarif yang ditentukan di muka, pengumpulan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi, penutupan rekening biaya overhead pabrik yang dibebankan ke rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya, penghitungan pembebanan lebih atau kurang biaya overhead pabrik. Di sini adalah akuntansi BOP metode full costing. Pembebanan BOP kepada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka, BDP BOP Departemen A, BDP BOP Departemen B pada BOP dibebankan Departemen A dan BOP dibebankan Departemen B. Nah, untuk pengumpulan BOP sesungguhnya yang terjadi adalah BOPS pada berbagai rekening yang dikreditkan. Pemindahan BOP sesungguhnya ke rekening BOP sesungguhnya per departemen, yaitu BOPS Departemen A dan BOPS Departemen B serta BOPS Departemen X pada BOPS. Alokasi BOP Departemen Pembantu ke Departemen Produksi yaitu BOPS Departemen A, BOPS Departemen B pada BOPS Departemen X. Penutupan rekening BOP yang dibebankan ke rekening BOPS yaitu BOP dibebankan Departemen A, BOP dibebankan Departemen B pada BOPS Departemen A dan juga BOPS Departemen B. Dan penentuan BOP yang dikurangkan atau lebih dibebankan, over atau under applied BOP Departemen A, over under applied BOP Departemen B pada BOPS Departemen A dan BOPS Departemen B. Akuntansi BOP atau metode variable costing di sini ada perbedaannya. Pembebanan BOP kepada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka. Nanti bisa dilihat lagi BDP BOP variabel Departemen A, BDP BOP variabel Departemen B, BOP variabel dibebankan Departemen A, BOP variabel dibebankan Departemen B. Sedangkan untuk pengumpulan BOP sesungguhnya yang terjadi tetap hanya perbedaannya di sini ada BOPS Departemen A dan BOPS Departemen B dan ditambah BOPS Departemen X. Nah, baru padanya itu kreditnya di berbagai rekening yang dikreditkan. Pemisahan BOP variabel sesungguhnya Departemen A, BOP tetap sesungguhnya Departemen A, pada BOP sesungguhnya Departemen A dan seterusnya. Untuk alokasi BOP Departemen ke Departemen Produksi, BOP variabel sesungguhnya Departemen A, BOP variabel sesungguhnya Departemen B, BOP variabel sesungguhnya Departemen X. Sedangkan untuk yang tetapnya BOP tetap sesungguhnya Departemen A pada di debit, BOP tetap sesungguhnya Departemen B juga masih di debit, tapi di sini nih kreditnya BOP tetap sesungguhnya Departemen X. Oke, dikit lagi. Nah, di sini adalah penutupan rekening BOP variabel dibebankan ke rekening BOP variabel sesungguhnya.
mana BOP variabel dibebankan departemen A, BOP variabel dibebankan departemen B, maka kreditnya BOP variabel sesungguhnya departemen A dan BOP variabel sesungguhnya departemen B. Penutupkan rekening BOP variabel dan BOP tetap sesungguhnya ke rekening laba rugi di debit pada BOP variabel atau tetap sesungguhnya departemen A dan BOP variabel atau tetap sesungguhnya departemen B. Oke, selesai untuk materi hari ini. Semoga bisa dipahami, dan ada tugasnya nanti saya akan mention di grup. Jadi nanti mohon diselesaikan hari itu juga untuk kelas pagi sebagai absensi masuk. Jadi kalau tugasnya tidak dikumpulin maka absensinya berarti mau tidak mau. Oke, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.